Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sekarang kita akan mempelajari tentang uji homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett. Pengujian homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett dapat dilakukan apabila data yang akan diuji itu lebih dari dua kelompok data atau sampel. Jadi lebih dari dua kelompok data atau sampel ya teman-teman. Langkah-langkah uji Bartlett dengan menggunakan penghitungan manual atau dengan menggunakan Excel itu langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, sajikan data, kemudian hitung nilai min, varian, serta derajat kebebasan setiap kelompok data. Kemudian hitung varian gabungan dari semua kelompok dan hitung harga logaritma varian gabungan. Hitung harga satuan Bartlett, B sama dengan log S kuadrat dikali sigma NI min 1. Hitung nilai C kuadrat sama dengan ln 10 dikali B dikurangi sigma NI dikurangi 1 dalam kurung log SI kuadrat. Kemudian tentukan harga C kuadrat tabel pada taraf nyata, misal apa yang sering kita gunakan yaitu 0,05 dan derajat kebebasan dk sama dengan K dikurangi 1. Kemudian bandingkan antara C kuadrat hitung dan C kuadrat tabel. Jadi kesimpulan dengan penghitungan, jika C kuadrat hitung lebih besar sama dengan C kuadrat tabel, C kuadrat tabelnya dari 1 min alfa dikali K dikurangi 1, maka H0 ditolak. Jika C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel, maka H0 diterima. Sekarang kita melakukan penghitungan uji Bartlett dengan menggunakan Excel. Misalkan ada ilustrasi suatu permasalahan tentang hasil belajar siswa pada materi bangun datar pada kelompok sampel, yaitu siswa yang belajar pada pagi hari, siang hari, dan sore hari sebagai berikut. Dari data ini, ujilah homogenitasnya. Misal kelompok pagi ada 8 siswa yang memiliki nilai 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, dan 7. Kelompok siang ada 7 siswa dengan nilai sebagai berikut. Kelompok sore ada 8 siswa dengan nilai sebagai berikut. Dari soal ini kita uji homogenitas dengan menggunakan Excel. Oke, sekarang kita lakukan dengan menggunakan Excel. Jadi ada 3 kelompok data didapatkan dari siswa yang hasil belajar pada kelas pagi, kemudian ini ada siswa yang belajar pada kelas siang, dan yang C adalah siswa yang belajar pada kelas sore. Jadi kita buat bantuan dengan tabel. Kelompok sampel ada A, B, dan C. A adalah kelompok kelas pagi, kelompok kelas siang, dan kelompok kelas sore. Derajat kebebasan itu dari N dikurangi 1, karena jumlah dari kelompok A ini adalah 8 siswa dikurangi 1 sama dengan 7. Kelompok B, banyaknya siswa 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Kemudian yang C, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Dari sini kita cari variannya, sama dengan varian, kemudian tarik. Oke, dari sini akan muncul nilai 1,267 dan seterusnya. Bisa dicari satu-satu dari kelompok varian B atau C dan C, atau dari sini maka kita tarik. Kita cari satu-satu dari sama dengan varian kelompok A, kemudian oke, sama dengan varian dari kelompok B, oke,
sama dengan varian dari kelompok C. Oke. Kemudian diperoleh nilai varian. Ini adalah log dari I4, log dari varian. Jadi log sama dengan logaritma. Kita cari di more function log. Jika belum ada di tampilan. Klik OK. Log dari ini sama dengan 0,1. Kemudian ini adalah sama dengan log dari nilai ini kuadrat sama dengan log enter. Ya, ini adalah total dari log A, B, dan C sama dengan jumlah dari ini. Oke. Setelah ketemu log varian, maka N dikurangi 1 dikali varian. N berarti hasil perkalian antara ini dengan ini. Jadi sama dengan ini dikali dengan sama dengan DK kali dengan S kuadrat atau varian. Enter. Kemudian nilai ini, maka ini adalah gabungan dari nilai ini semua. Kemudian nilai ini adalah N-1 DK dikali ini. Jadi sama dengan DK dikali dengan log dari varian. Enter. Maka hasilnya ini juga kita tarik. Nilai ini adalah jumlah dari nilai N dikurangi 1 log S kuadrat dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kita dapatkan jumlahnya seperti ini. Kemudian varian gabungan. Varian gabungan didapat dari ini dibagi dengan nih. Jadi 1,173 gabungan adalah 23, misal sama dengan ini dibagi dengan jumlah ini sama dengan 1,17. Log varian gabungan adalah log dari varian gabungan. Jadi sama dengan log dari varian gabungan. Oke, ketemu 0,069. Maka nilai B adalah ini dikali dengan ini. B sama dengan I11 dikali dengan H8. Maka I11 dikali dengan H8. C kuadrat hitung adalah ln 10 dikali dengan
I12 dikurangi L8, maka akan ketemu nilai C kuadrat hitung. Sedangkan C kuadrat tabelnya adalah Cin. Jadi sama dengan Cin V 0,05 adalah alfa signifikansinya. 2 itu dari banyaknya kelompok data, yaitu A, B, C dikurangi 1. Jadi ada 2. Enter menjadi 5,99. Karena C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel, maka data ini adalah homogen. Sekarang langkah-langkah uji Bartlett dengan menggunakan SPSS. Jadi kita tulis pada variabel view hasil serta kelas. Kemudian buat label dan value. 1 untuk kelas A, 1 untuk kelompok A, 2 kelas B atau kelompok B, kemudian 3 ada kelas C atau kelompok C. Kemudian isi data view, kemudian pilih analyze, compartment, one way ANOVA, hasil masukkan pada dependent list, faktor masukkan pada kelas, kemudian klik homogeneity. Setelah itu akan muncul output yang akan bisa kita interpretasi. Kesimpulan untuk nilai homogen atau tidak dengan menggunakan SPSS, kita lihat dari nilai sig. Nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari dua kelompok populasi data adalah tidak sama atau tidak homogen. Jika nilai signifikan lebih besar sama dengan 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari dua kelompok populasi data adalah sama atau homogen. Oke, sekarang kita akan menghitung nilai homogenitas, menguji homogenitas dengan menggunakan SPSS. Jadi variabel, kemudian di sini adalah nilai, kemudian di sini adalah kelompok. Oke. Kelompok, kemudian value, jangan lupa karena di sini ada kelompoknya ada 3. Value 1, labelnya ada kelompok A. A adalah nilai siswa yang nilai pada anak-anak yang kelas pagi. Kemudian 2, labelnya adalah B, nilai anak pada kelas siang. Kemudian 3, nilai anak pada kelas sore. Oke. Maka akan muncul O3, labelnya adalah C, add, jangan lupa add, kemudian oke. Oke, kemudian ini adalah scale, adalah nominal. Setelah kita masukkan pada variabel view, maka masukkan ke data view. Nilai, ambil dari nilai di Excel, copy. Ini adalah untuk kelompok kelas 1, kelompok 1. Kemudian ini ada kelompok kelas siang. Paste di sini, jangan lupa 2, kita labelnya tadi dengan angka 2. Kemudian 3, kelompok kelas sore. Setelah kita input datanya, nilai dengan kelompok 1, 2, 3, kemudian kita analyze, compartment, kemudian one way ANOVA, nilai masukkan pada dependent list, kelompok masukkan pada faktor, kemudian option adalah homogeneity of variant test, continue, kemudian klik OK. Di sini akan muncul nilai sig. Karena sig-nya adalah 0,874 lebih dari 0,05, maka nilai ini adalah homogen. Jadi pada SPSS tadi, pada Excel
kita mendapatkan nilainya adalah homogen, dan pada SPSS kita mendapatkan nilainya adalah homogen.